Salam rekan-rekan Amazing Spiritual. Bertemu lagi dengan saya Solah di program Sehat, Bahagia, Kaya Raya. Di video kali ini masih seputar belajar bersama Guruji Ivan Prapansa edisi 13 tahun yang lalu. Pernahkah rekan-rekan Amazing Spiritual mengalami keblangsak di dalam hidup? Keblangsak itu kondisi jatuh ya di dalam hidup, kondisi nol di dalam hidup. Kata Guruji, keblangsak itu bagus. Dan bersyukurlah rekan-rekan yang pernah mengalami keblangsak di dalam hidup. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Terus saksikan video ini sampai habis dan jangan di skip. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus mendapatkan updatean video-video pelajaran dari Guruji Ivan Prapansa lainnya. Selamat menyaksikan. Salam Amazing Spiritual. Di rumah langsung di rumah udah jadi gua ya. Jadi gua udah aman, udah tenang. Surga pun tidak berarti. Iya, di rumah seneng kan. Oh iya, saya juga pernah ngalami itu. Seneng di rumah. Iya, Seneng kalau udah meditasi gitu kayak apa susahnya kayak orang kerja gua, ya. saya itu surga udah nggak dibutuhkan, apalagi dunia surga itu. Cuman karena ini kan Surga di bawah kiri kanan jerit-jerit gitu kan. Itu cuma karena adik jerit-jerit ya. Kalau enggak udah kan ya. Udah Ayu sampai tingkat juga, sampai tingkat 7 ya. Ayu juga. Surganya udah tingkat 7. Mau naik tingkat 9 itu. Dikit-dikit ini berita apa? Tabungnya mana? Aduh, insya Allah saya pikir gitu ya. Ini gini ya kehidupan dunia saya pikir. Si Ayu mau jualan kan? Mau jualan apa? Masak-masak tempat syuting. Bolak-balik itu saya diganggu soal tabung gas gitu kan? Harus ini, harus itu. Saya pikir ya udah. Sekarang mungkin memang waktunya harus. Tapi enak kalau meditasi gitu. Keluar gua ya bunda ya. Waktunya keluar gua dulu. Ya, duniawi itu bisa mengganggu. Benar, Mas. Iya, saya tuh Saya bisa ngerasain perasaan gitu. Ceritanya. Baru dengerin pengalaman Mas Ivan. kalau nggak inget-inget gitu wajahnya Suryo gitu kan. Kalau nggak inget-inget ini mukanya Putri Ajeng Ayu gitu, terus orang-orang sekitarnya aku itu udah kepengen lompat merokok, terus kalau enggak langsung keria gitu ya, udah kangen banget gitu, soham gitu ya. Hari-harian saya kayak orang melanting-melanting di jalanan gitu kan, kayak ini apa namanya, menderita gitu batinnya itu kan. Semua orang lagi siap ngomong lagi, terus mukanya tuh disenyum-senyum yang aneh gitu kan. Jangan gitu, nanti juga nggak ngalami gitu ya. Kayak gitu. Iya. Saya ngerti itu ya. Puas-puasin dulu sebelum ngalami. Udah ngalamin. Emang paksanya harus mengalami kayak gitu ya? Saya nggak cerita harus ngalami kayak gitu apa. Ya tergantung kan pelajaran orang-orang. Kalau dia bisa nangkep pelajarannya tanpa harus ngalami kan bisa. Tapi dibutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi. Dengan tanpa mengalami dia bisa menangkap dari pengalaman orang lain, dari sebuah cerita. Itu kan dibutuhkan suatu kecerdasan. Nah kita cukup cerdas nggak menangkap itu persoalannya. Atau kita mengalami sendiri. Melanting-melanting sendiri keblangsak gitu. Untuk saya keblangsak tuh bagus. Jangan salah. Keblangsak tuh bagus. Nah,
Ya, seperti saya bilang, pernah nggak ngalami fase anak kecil belajar berjalan? Dia terjatuh tuh bagus apa jelek sih? Bagus. Kenapa? Ya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kecil. Itu kan ini. Dan itu proses alami, tanpa dia ngalami jatuh, tanpa dia ngalami kesakitan, tanpa dia ngalami penderitaan, tanpa dia ngalami semacam itu, dia kan nggak akan tumbuh. Karakternya jadi buruk. Jadi karakter apa? Penggagal. Gimana kalau anak belajar jalan dituntun terus nggak pernah dilepas? Dia punya keuntungan, dia nggak ngalami rasa sakit, dia nggak ngalami rasa jatuh, dia nggak ngalami rasa-rasa itu. Rasa-rasa kecewa, rasa-rasa Nggak ngalami. rasa ditidakkan. Tapi menurut Mas Udin, apa yang terjadi pada anak itu? Dia nggak ngalami kehidupan sebenarnya ya. Dan itu pribadi yang rusak total kalau dituntun terus. Kan nggak lucu jadi kok udah gede tau baru ngerasain Nah, itu. Maksudnya udah gede baru Sebenarnya ngerasain. pinter ini. itu yang lebih pintar menjelaskan daripada saya. takut, yang ditakutkan kan itu kalau apa namanya sudah tua terluka. Ya. Dan nggak ada lagi orang tua yang Betul. buat pegangan, Iya. malu kan, Iya. nggak ada ini. Yang ditanyain sama itu juga itu, yang ditanyain sama JK itu. Kenapa orang Indonesia seperti ini? Saya bilang karena dia tidak punya integritas. Integritas itu apa? Saya bilang kan bukan cuma keterampilan. Saya bilang tiga-tiganya menyatu, utuh gitu kan. Terutama karakter. Saya bilang karakter jiwanya itu. Kalau dia tidak kuat di manapun dia jadi penggagal gitu. Jadi perusak karena dia nggak ngalamin banyak hal gitu kan. Pasti itu ajaran Hindu ya katanya, dia bilang gitu. Mau kamar mandi ya? Wah, monggo. Masalahnya pas kamar mandi tidur. Aduh, dan kita aku mau tidur Pak. Tapi kan sebetulnya masyarakat Indonesia emang rusaknya di situ kan. Jadi dia nggak bisa beraliansi. Orang hanya melihat bahwa posisi dia jatuh, posisi dia mengalami sesuatu dalam tanda petik penderitaan, itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik menderita, sesuatu yang buruk gitu loh. Padahal menurut saya enggak. Orang banyak ngalamin gitu, menurut saya itu justru mematangkan dia. Kalau dia bisa loh. Tapi bagaimanapun orang akan matang kalau dia ngalamin banyak sesuatu yang buruk itu. Dalam hal apa aja? Dalam hal keuangan, dalam hal percintaan, dalam hal apapun itu orang harus jatuh bangun untuk dia tahu kehidupan. Kalau dia nggak ngalami jatuh bangun, dia nggak ngerti. Menjadi orang. Dan untuk saya seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Di lain pandangan saya, kalau orang lain melihat itu kan buruk. Karena itu untuk mematangkan. Sayang kalau orang nggak matang-matang. Kalau dituntun terus. Orang matang itu dari pengalaman dia. Orang matang itu kalau dia sudah mulai lebih bisa mengandalkan dirinya sendiri pada dalam dirinya daripada di luar dia. Semakin dia banyak tergantung pada di luar dirinya, untuk saya semakin dia nggak mati, semakin dia rapuh, Rentan. bahkan tidak juga tergantung pada Tuhan. Belakangan dah itu sih. Apa Tingkat akhir belakangan dah itu sih. Tapi jalan pertama memang harus tergantung sama dewa. Memang harus kan, itu penunjuk jalannya. Rohan. Kan sering saya bicara tentang yang Wineng Gurusen itu, ditanya tentang kitab suci, dia bicara menunjuk ke Buddha.
telunjuk itu diperlukan pada saat kamu tidak tahu posisi bulan itu, dan dia benar-benar diperlukan untuk menunjuk di mana bulan itu. Tapi begitu kamu sudah tahu posisi bulan itu, telunjuk ini bahkan tidak diperlukan, bahkan dia mengganggu pandangan kamu terhadap bulan itu sendiri. Sehingga telunjuk ini pun harus dijual. Dan celakanya setelah mendengar itu orang rame-rame membuang telunjuk itu. Itu celakanya itu. Lucu Mas Ivan, lucu. Iya. Dan anaknya itu jadi pengalamannya Mas ya. Itu kan pengertian orang, bukan pengertiannya dia. Enggak itu. Adik itu tadi malam ininya karena belangsakan gitu Mas, ininya bocor airnya ke mata, terus masuk ke hidung, muancur ke hidung. Tapi bagus ini. Jadi itu di dalam sini kan itu ada itu Penampungannya nggak udah penuh. Memang lebih bagus sih keluar. Karena kalau operasi itu kan nggak dikeluarkan. Dia aktif banget loh Mas Ivan. Berubah berdiri gini kan gini. Sekarang bukan gini tapi ada hatha yoga ini. Kalau hatha yoga Ini kan kobra. Gini gitu kan. Terus nanti dia banting badannya, kebentur-bentur. Udah bisa naik ke atas. Aktif banget ya. Lama-lama bengkak segini, ini isi kantong ininya ini isi air semuanya. Terus hidungnya mancur. Air itu loh, kayak air degan itu loh. Bagus. Saya takut banget itu. Saya sampai takut kenapa? Itu bagus ya? Iya, enggak, maksudnya Kayak menghadapinya. Mama nggak ngerti itu bagus. Ya nggak tahu kalau itu bagus, cuman bingung. Tapi saya terus ini sambil megangin, saya kria gini, gitu kan, bingung saya. Akhirnya saya kompres kencing. Saya ini pakai ini, saya kompres kencing. Akhirnya keluar juga itu. Tongkat. Bukan hanya Bambang Pamungkas ya. Ini intinya obat. Iya. Untung nggak sama mama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Jadi apabila belum di-subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe, kemudian mengaktifkan loncengnya untuk terus mendapatkan updatean video dari channel ini. Terima kasih, salam amazing spiritual.